Anak, Shalom anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hardware atau perangkat keras komputer. Jadi, hardware itu adalah organ tubuh bagian dalam atau organ dalam atau komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Misalnya laptop atau komputer kelihatannya kotak, tertutup. Nah, di dalamnya apa aja sih? Dan juga apa saja perangkat keras yang mendukung pengoperasian sebuah komputer. Yang pertama adalah motherboard. Nah, ini motherboard, perhatikan. Nah, ini motherboard. Dia berbentuk eh, dia berbentuk papan sirkuit, tempat menaruh RAM, tempat menaruh VGA, tempat menaruh prosesor, tempat colok USB, tempat colokan printer, tempat colokan sound card yang bisa mengeluarkan suara, tempat untuk colokan monitor. Itu namanya motherboard. Kita lihat gambarnya seperti ini. Terus kemudian ada namanya prosesor. Yang kedua adalah prosesor. Perhatikan prosesor. Prosesor ini adalah otaknya komputer yang mengontrol semua jalannya sistem komputer. Nah, jadi dia yang walaupun alatnya kecil ini cuma yang bentuknya bergiri-giri, lihat, perhatikan ya. Tapi dia ini otaknya. Jadi otak itu kecil. Pak, masa bisa sih, Pak, komponen kecil tapi bisa mengatur semua ya, sama seperti otak kita kecil tapi bisa mengatur seluruh tubuh. Nah, ini otaknya komputer bernama prosesor. Oke, dan yang selanjutnya adalah hard disk. Hard disk ini adalah tempat untuk menyimpan data, atau kalau bisa dikatakan, kalau tadi prosesor itu otaknya memerintahkan apa, nah kalau ini adalah otak juga tapi yang bersifat menyimpan. Jadi kalau misalnya otak kita bisa menghafal, mengingat sesuatu karena ada yang disimpan. Nah, ini hard disk. Jadi dokumen apa saja, apa yang kita kerjakan semuanya tersimpan di dalam hard disk. Oke, selanjutnya ini yang disebut dengan PC cooler. Jadi pendingin. Jadi komputer itu namanya kita aktifkan, nyalakan terus, lama-lama kayak elektronik itu panas. Tapi kenapa komputer bisa kuat berjam-jam? Karena ada komponen dinamakan pendingin atau PC cooler heatsink. Tujuannya mendinginkan motherboard, prosesor, dan yang lainnya supaya tidak cepat panas dan meleleh. Oke, selanjutnya adalah monitor. Komputer memerlukan monitor. Karena kalau komputer tanpa monitor, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada tampilan. Monitor ini salah satu perangkat keras untuk menampilkan tayangan, display atau gambaran sesuatu. Terus kemudian ini yang disebut dengan SSD, Solid State Drive. Jadi ini untuk menyimpan data sama seperti hard disk, tetapi dia bentuknya lebih kecil. Nih ada di laptop biasanya. Pokoknya hard disk dalam bentuk kecil atau tempat penyimpanan data dalam bentuk kecil. Ini SSD atau Solid State Drive. Terus kemudian di komputer ada yang dinamakan VGA card. Jadi kalau misalnya seseorang pengen editing video, gambar bagus, terus kalau kita nonton di monitor, tampilannya bagus, nggak pecah-pecah, nggak berbayang, atau ada gambarnya, nonton video, eh, tampilannya itu perlu namanya VGA card. Jadi VGA ini kartu grafik. Jadi supaya grafis-grafis yang kita akan munculkan di komputer itu bisa keluar melalui bantuan VGA card. Terus kemudian di komputer ada namanya optical drive. Optical drive ini bentuknya seperti kepingan CD atau yang kita bisa lihat untuk masukkan kaset CD atau CD-ROM. Kalau zaman dulu itu kita mendengar lagu melalui CD. Nah, itu yang dinamakan optical drive. Terus kemudian perhatikan power supply. Power supply ini merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penyuplai daya. Jadi power supply ini sangat penting sekali karena tenaganya atau makanannya komputer lah ibaratnya tuh ada di sini. Jadi dari listrik
ya kan, terus dimakan sama power supply dan akhirnya tenaga itu ke seluruh komputer. Nah, intinya begitu deh. Kalau menurut Pak Im ini perutnya komputer lah. Karena tenaga listrik komputer ini dialirkan terlebih dahulu ke power supply. Terus kemudian ada RAM. RAM artinya Random Access Memory. Ada RAM, Random Access Memory. Ini adalah perangkat keras berusaha menyimpan data instruksi dilakukan oleh prosesor. Berbeda dengan hard disk, penyimpanan RAM bersifat sementara. Jadi ketika ROM dimatikan, instruksi disimpan oleh RAM akan hilang. Jadi ini berbeda, dia nggak menyimpan data, tapi menyimpan instruksi gitu. Jadi kalau misalnya di HP, wah RAM-nya kecil ya, agak sulit ininya. Ya seperti itulah fungsi RAM. Jadi RAM itu hanya bisa menulis dan membaca data dalam waktu bersamaan, tetapi tidak bisa menyimpan data. Terus kemudian data-data dokumen dan yang lain itu nggak bisa. Terus kemudian ada keyboard. Nah, keyboard ini kita sudah tahu fungsinya pasti untuk mengetik. Jadi kalau misalnya di komputer, di laptop, atau di HP pun kalau kita mau ngetik kan ada papan keyboardnya dalam bentuk digital. Nah, keyboard itu untuk mengetik lah gampangnya. Terus kemudian mouse. Perhatikan selanjutnya adalah mouse. Mouse ini bukan tikus, tapi mouse ini ada ya bentuknya seperti tikus, makanya dikatakan tikus ya seperti itu ya. Mouse ini tujuannya adalah untuk menggerakkan kursor atau pointer. Pointer itu yang ada gambar panah yang kita bisa gerak-gerakin di komputer. Oke, lanjut saja dengan cepat. Printer. Kita sudah tahu printer, beberapa mungkin kita sudah tahu untuk mencetak gambar, mencetak foto, rata-rata memakai mesin cetak. Nah, dalam komputer ini yang paling mudah adalah printer. Nah, printer ini bisa buat nyetak foto, tergantung kualitas printernya. Bentuknya seperti itu. Kemudian yang ke-14 ada sound card. Sound card ini merupakan perangkat keras yang berfungsi mengolah data berupa audio. Jadi perhatikan gambarnya di sebelah sini ya, perhatikan. Nah, ini ada colokan-colokannya nih. Nah, yang warna-warna itu. Itu tujuannya supaya kalau seperti headset, seperti handphone dicolokin, nanti maka di komputer akan keluar suara. Terus kemudian scanner. Scanner, jadi zaman dulu ini sekarang sudah nggak terlalu berfungsi ya. Mungkin masih berfungsi untuk dokumen, tapi sekarang karena sudah canggih ada handphone langsung berkamera yang bagus-bagus, jadi langsung pakai handphone. Tapi intinya adalah scanner ini kayak seperti mesin fotokopi. Jadi dia memfoto sebuah gambar dokumen yang diletakkan di dalamnya itu, kemudian akhirnya dia dalam bentuk gambar nanti bentuknya. Jadi sepertinya ibaratnya ini foto dalam bentuk alat-alat yang besar kayak gitulah, fotokopi gitu loh. Nah, terus kemudian ada eh, proyektor LCD. Proyektor LCD ini untuk apa? Proyektor LCD untuk menampilkan gambar dengan lebih besar. Kalau pakai monitor itu mungkin cuma 14 inci atau 10 inci, tapi kalau pakai LCD bisa lebih besar. Contohnya kalau kita nonton film bioskop, itu pakai proyektor LCD yang lebih besar untuk kapasitas bioskop, jadi besar sekali. Terus kemudian ada modem. Nah, modem ini untuk apa sih Pak Im? Modem ini untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Jadi artinya modem ini untuk menangkap sinyal dalam hal internet, menghubungkan internet. Jadi dari sinyal digital yang kita nggak kelihatan akhirnya masuk ke komputer kita dan akhirnya kita bisa membaca internet, kita bisa berseluncur internet dengan data-data digital akhirnya bisa masuk, itulah fungsi modem. Jadi lebih mengarah untuk internet. Kemudian ada namanya LAN card. LAN card ini dulu digunakan ini untuk apa? Nah ini perhatikan bentuk LAN cardnya. Ini ada lubang ini untuk lubang kabel dari modem internet. Itu kabel LAN. Atau untuk LAN internet atau multiplayer atau banyak bisa digabungkan. Terus kemudian yang ke-19 adalah speaker. Speaker ini tadi audionya itu, kalau audionya itu untuk mengirim
suara, tapi kalau speakernya itu untuk mengeluarkan suara. Tadi kalau yang sound card itu untuk input suaranya, terus kemudian outputnya adalah di speaker. Jadi kita bisa mendengarkan suara itu melalui speaker. Kemudian webcam. Webcam ini kamera. Jadi kamera web. Jadi seperti ada kamera kalau di laptop tuh ada langsung kameranya. Kalau ke komputer biasa nggak ada kameranya. Nah, perlu namanya webcam. Jadi kita mau siaran langsung atau apa melalui kamera webcam kalau di komputer. Kalau di laptop sudah ada kameranya. Tapi sekarang kurang terlalu berfungsi karena sudah ada handphone yang berkamera yang lebih bagus. Terus kemudian ini dinamakan card reader. Card readernya adalah untuk sebuah kartu membaca data dalam bentuk memory card yang lebih kecil ke komputer. Jadi ada flash disk atau dan yang lainnya. Terus ada yang dinamakan UPS. UPS itu uninterruptible power supply. Jadi kalau misalnya apa lebih gampangnya adalah penyimpan daya aki seperti itu. Kalau misalnya komputer pakai UPS ini kalau mati lampu ini nggak akan langsung mati karena masih ada dayanya mungkin berapa menit lah. Pak Im pernah punya itu dulu ya. Terus kemudian joystick ya kita sudah tahu ini hanya untuk main game ya. Jadi terus kemudian mikrofon ini supaya suara kita bisa masuk ke komputer untuk rekaman dan yang lainnya. Jadi untuk mengirim suara dari mulut kita, perkataan kita. Terus kemudian zip drive. Zip drive ini sama seperti tadi untuk menyimpan memory card, tapi ini yang zip drive-nya ini yang bentuk kotak seperti ini. Inilah zip drive-nya. Kalau ini kartu memorinya. Oke, itu saja anak-anak pelajari lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.